menjelang siang waktu Indonesia Barat dan selamat sore waktu Selandia Baru. Salam sejahtera, perkenalkan saya Triana Karnadipa, PhD candidate dari Auckland Bioengineering Institute. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para audiens yang sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri webinar kedua dari PPI Auckland dengan judul Wirausaha dan Pengurusan Product and Food License di Selandia Baru yang diselenggarakan oleh PPI Auckland. Hari ini kita kedatangan tiga pembicara yang merupakan seorang wirausaha sukses yang beroperasi di Selandia Baru ini. Para pembicara akan membagikan pengalaman, tips dan trik untuk rekomendasi para audiens yang mungkin punya rencana berwirausaha di Aotearoa ini. Pembicara akan masing-masing diberikan waktu 20 menit untuk presentasi. Dan selama presentasi, audiens diharapkan untuk mematikan mikrofon atau di-mute. Kamera dapat dinyalakan. Diskusi panel akan dilakukan setelah presentasi selama maksimal 40 menit. Audiens dapat bertanya dengan cara raise hand dan menyalakan mikrofon atau bertanya melalui chat yang akan dipantau oleh operator. And that's all for housekeeping. Without further ado, saya persilahkan Bapak Chandra untuk memberikan presentasi dengan judul Entrepreneurship in Product and Food License di New Zealand. Beliau akan live dari Manis Bakery and Cafe di Ponsonby Road yang ditemani kru PP Auckland. Mungkin semua udah tahu tapi saya sendiri penggemar croissant dari Manis Bakery. Itu enak banget. Anyway, without further ado, silahkan Bapak Chandra. Ini semua gratis, jelas. Ya, sudah Oh, iya. terdengar. Mungkin didekatin dikit untuk mikrofonnya. Oke. Yang lainnya, pemain Agak bergema, Mas Chandra. Iya. oh, Gema masih bergema ya? Tes satu dua. Tes satu dua tiga. Kedengaran nggak? Kedengaran? Ngomongnya kedengaran. Tes. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Indonesia, selamat siang untuk Auckland, New Zealand. Gimana kabarnya teman-teman di siang hari ini? Baik, cuacanya bagus ya. Kadang-kadang terang, kadang-kadang hujan, kadang-kadang gelap. Auckland terkenal sama. Oke, Eh, terima kasih atas waktunya yang disampaikan, Diana, karena ini
menyampaikan informasi pada hari ini. Mudah-mudahan informasi yang kita sampaikan pada dapatkan. Sorry hilang. Putus-putus apa nggak usah. Kita belum sampai ini kali. Lagi aja. Oke. Cukup ya. Oke. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan pada hari ini mendapat menjadikan inspirasi buat kita semua. Tapi sebelum kita mulai, saya pengen kenalan satu persatu nih, biar kenalan, biar tahu dan tambah dekat. Siapa di antara teman-teman yang berniat mau jualan di Auckland, jualan makanan di Auckland? Ada yang mau? Oh, Mas Deji mau jualan. Oh, istri mau jualan. Oke. Ada lagi mbak-mbaknya? Apa ibu-ibunya? Ada yang mau jualan? Mau jualan? Mau Monster. Oke. Ada tersit mau jualan apa? Oh, kita sambal nih ya. Iya, terkenal sambal ini. Sambal bawang, sambal cili ya, cili oil ya. Tahun promosi Mbak Titi. Masnya mau jualan apa nih? Belum terpikir. Nah, makan rumahan. Mas Abdul, istrinya kali yang mau jualan ya. Tadi ada lagi dari siapa lagi? Eh, Masnya belum tahu juga ya. Ada lagi yang mau jualan? Ada lagi? Apa? Oh, dari audiens yang online. Apa ada yang mau jualan? Bisa di on mic-nya kali. Kita sharing kira-kira makanan atau produk apa yang kira-kira bisa kita jual di Auckland. Ini ada 24 partisipan. Apa ada yang mau jualan di sini online? Oh, ada. Oh, ada. Oh, Putra. Oke. Pengen Ya, Putra mau jualan apa, Mbak? Mau jualan tempe? Boleh kalau tempe. Saya bisa jadi suppliernya. Mau skill kali. Oke. Eh, lanjut. Jadi intinya teman-teman yang pengen jualan di Auckland nggak usah khawatir, nggak usah pesimis, nggak usah minder. Mudah-mudahan kalau ada niat pengen jualan bisa. Dulu pengalaman nih break malam sebelum kita masuk ke dalam materi. Dulu waktu saya berawal bisnis jualan tempe di New Zealand, awalnya rumahan. Rumahan dalam arti kata perorangan, perorangan. Setelah itu adalah insiden bahwa saya perlu food license. Nah, dari sana saya berpikir kalau ingin maju bisnis ini saya harus fight untuk dapetin itu. Kalau enggak, mungkin saya akan stuck dalam di tempat dalam kondisi yang tidak ada food license. Dari ide seperti itu, akhirnya saya fight. Bagaimana dapetin food registration dari Auckland. Ternyata setelah dijalani memang butuh proses, tapi tidak serumit yang kita bayangkan, tidak sesulit yang kita bayangkan, karena Auckland khususnya Council dan MPI itu pada dasarnya ingin membantu, bukan mempersulit. Enggak kayak di Indonesia, mau nih, mau nih, ya, maaf ya. Di sini Council dan MPI itu sportif. Mereka ingin ngebantu bagaimana kita bisa uh, ke proses yang lebih standarnya mereka. Jadi nggak usah khawatir. Mudah-mudahan ini jadi suatu batu loncatan untuk bisa ke tahap selanjutnya. Oke, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Jadi sebelum kita masuk ke materi, ada 4 tahap sebenarnya bagaimana kita bikin food license ataupun food registration di Auckland. Yang pertama nih, kita kenali dulu produk yang mau kita jual.
Tadi Mas Deji mau jualan apa? Sambal bawang. Tadi Masnya belum masuk ke biji. Misalnya mau jualan risol misalnya ya, mau jualan bakwan misalnya, mau jualan misalnya nasi uduk, mau jualan roti misalnya ya. Ada kopi, kopi ya? Ya. Kopi. Kopinya dalam bentuk apa nih? Dalam bentuk biji kopi, apa minuman kopi, ataupun memang cafe seperti ini ya. Beda-beda. Buat teman-teman, kalau sebelum jualan, kenali dulu produknya. Karena kalau kita sudah mengenali produknya, proses selanjutnya akan berbeda. Contoh, bakery sama tempe, ya misalnya tempe ataupun sambal itu nanti proses pembuatannya berbeda-beda. Kalau sudah proses pembuatannya berbeda-beda, maka food control plan. Control plan nanti adalah formula yang harus kita isi, yang harus kita sampaikan kepada verified sebelum dapetin food registration-nya. Formulanya beda-beda. Nggak mungkin kan tempe bikinnya sama seperti sambal, misalnya kan beda-beda. Nah, kenali dulu produknya. Setelah kita kenali produknya, baru kita akan tahu formulanya yang mana. Nah, setelah dapat produknya, yang kedua Iya, kita bisa. pilih Vivi pergi itu si Putih itu. eh, Kira nonton di kita. programnya Kira tadi boleh sebutkan nonton Netflix. programnya, Food Control Plan ataupun National Program. Nanti kita jelasin. Setelah kita dapatin programnya, baru kita panggil namanya verified. Verified bisa dari pihak ketiga, perusahaan swasta, ataupun dari Auckland Council sendiri, ataupun dari biasanya dua itu. Nah, yang setelah ketiga dapat verified, baru kita apply food registration yang keempat. Simple itu, easy, cuma 4 tahap. Yang pertama apa? Kenali produknya. Yang kedua, pilih programnya. Yang ketiga, verify programnya. Yang keempat, apply food registration. That's it. Prosesnya bisa sampai 3 bulan. Tapi selama 3 bulan, teman-teman masih bisa jualan. Coba. Jadi selama 3 bulan, walaupun masih dalam proses, teman-teman bisa jualan. Kalaupun nanti ada kendala, ada masalah dalam proses, nggak usah khawatir, masih tetap bisa jalan, masih tetap bisa jualan. Jadi selama berproses tetap bisa jualan. Nggak usah khawatir, wah nanti ditutup, nanti nggak boleh gitu. Malahan kalau nggak diproses bisa kena fine. Kena fine-nya berapa? Kalau yang personal itu bisa sampai 30.000. Kalau yang perusahaan bisa sampai 300.000. Tapi tapi jangan 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 mematahkan semangat kita untuk bisa lanjut nih. Itu seperti yang saya bilang, itu adalah pemicu penyemangat kita. Jujur nih, saya mau curhat nih ya. Jujur, Mas. Dulu waktu awal saya bikin tempe, ternyata ada yang berpandang sebelah mata. Akhirnya apa? Perusahaan saya dilaporkan karena tidak punya food license. Orang MPI datang ke rumah saya 3 kali dalam setahun. Senang banget datang ke rumah saya. Untuk mau memklarifikasi sudah sejauh mana proses pembuatan food license-nya. Tapi hal itu tidak membuat semangat saya jatuh. Terus semangat, proses lagi, proses lagi, proses lagi, proses lagi, sampai akhirnya approve. Nah, itu juga teman-teman tidak mematahkan semangatnya. Kalau pengen jualan, lanjut terus, lanjut terus, lanjut terus. Oke, lanjut nih. Tahap pertama, kita coba lanjut. Klik. Ya. Sekarang kita membahas apa perbedaan antara MPI sama local consult. Karena ada yang apply dari MPI, ada yang apply sama council. Apa bedanya? Ada yang tahu? Mas, namanya siapa Mas? Diki. Ah, Diki. Oh, Diki, maaf. Mas Diki, apa kepanjangan dari MPI? Dan lihat, kontak. Ya, benar. Ya, Ministry of Private Industry. Ya, gitulah. Jadi perbedaan nih, perbedaan antara MPI sama eh, local council adalah itu di situ ada dua tema, the type of business and its location.
MPI lebih kepada overall leadership in New Zealand. Contoh, misalnya Mas Diki punya bakery ataupun punya catering, restoran, ada 300 cabang di seluruh New Zealand. Kalau itu kan berarti ada berbagai macam konsel ya. Nggak mungkin cuma satu konsel. Akhirnya Mas Diki daftarin ke MPI. Karena yang di yang dikunjungi untuk verified nggak seluruhnya, cuma beberapa cabang aja. Itu dari MPI. Nah, kalau local council itu lebih ke arah kepada operate food business based on location council, on local council. Jadi yang misalnya di sini nih, misalnya nih Manis Bakery di Ponsonby, di Auckland. Nah, ini bisa daftarin ke local council. Tapi pada dasarnya paling kata-kata di paling bawah, all food business in New Zealand must register under the Food Act 2014. Ini pada dasarnya dua-duanya itu berdasarkan kepada rule ini. Nah, nanti kita bahas apa itu Fact Act 2014, Operation Food Safety. Kalingan saya mau baca kalingan. Under Food Safety Rules, semuanya berdasarkan food safety ya. Lanjut lagi, jadi udah tahu bedanya ya MPI sama local council ya. Pada dasarnya semuanya pada payung yang sama yaitu under Food Act 2014. Jadi sama aja sebenarnya. Cuma memang nanti ada pembagian. Kalau tempe itu bukan di local council, tapi tempe dibuat dari MPI karena prosesnya beda sama yang di restoran. Kalau Mas Deji misalnya buat sambal itu nanti kita telusurin larinya kemana nih, ke MPI ataupun ke local council. Nah, tadi yang pertama, satu, cek what type of food. Ya, tadi kan kita jelasin tadi ya, misalnya tempe nih. Tempe itu kan fermentasi. Dari soybean, fermentasi menjadi bahan setengah jadi. Kasih Mas Aidil. Ayo. Ini nasi goreng ya. Mohon maaf nih yang online, nggak bisa ngeliat. Tadi, kalau misalnya, contoh ya, misalnya contoh nih, tempe misalnya. Tempe, ini makanan apa ini? Karena di New Zealand itu bukan suatu hal yang lumrah, bukan suatu hal yang normal ya. Itu kalau misalnya kita klik nih di bawah ini ada www.mpi.gov.nz Food Safety Rules. Itu kalau diklik nanti ditelusurin, itu nanti kita akan temuin ini sebenarnya larinya kemana nih? Fermentasi. Nanti diproses nih. Apakah nanti pertanyaan-pertanyaan sampai sampai 20 pertanyaan nih. Apakah makanan Anda termasuk makanan setengah jadi misalnya? Apakah makanan Anda eh, eh, termasuk fermentasi? Apakah makanan Anda termasuk mengandung kacang-kacangan, mengandung milk misalnya? Itu pertanyaan tuh. Nanti akhirnya ketemulah tipikal makanan apa yang punya kita. Satu itu, kenali makanan yang pengen dijual. Ini gampang, masih tahap gampang. Yang kedua nih mulai. Yang kedua, oh iya benar. Yang kedua, check if you need food control plan or national program. Ini yang saya bilang, ini control plan ada 39 halaman. National program juga itu sebenarnya hanya pembagian. Karena food control plan itu salah satu template yang dibuat sama MPI secara general. Tapi kalau memang kita mempunyai produk yang berbeda dengan produk secara keseluruhan, itu masuk ke national program. Nah, nah kita termasuk mana nih? Termasuk program yang mana nih? Termasuk food control plan atau termasuk national program? Kalau memang kita nggak tahu program mana yang kita mau pilih nih, ataupun bisa pembagian dua-duanya, bisa klik di bawah ini yang namanya klik my klik visit.
the MPI for primary industry, klik di sana, ataupun telepon ke nomor telepon ini untuk mengetahui sebenarnya program mana yang makanan saya itu program mana yang saya mau pilih. Jadi, sampai di sini paham? Nanti nyambung nggak? Pertama, kenali makanannya. Setelah makanannya kita tahu, kita pilih program apa nih yang mau kita pilih untuk makanan kita. Karena nanti di program itu ada 39 halaman lebih. Itu nanti akan ditanyakan satu persatu. Misalnya, contohnya nih, dari pertama misalnya dari proses supplier datang ke dalam uh, inventory kita. Terus bagaimana proses pembuatannya? Kalau misalnya ayam, kalau ada proses makanan ayam itu berapa lama proses masaknya? Berapa temperatur di dalam ayam itu sampai matang? Ataupun kalau ada misalnya ada sapi ataupun kalau misalnya ada eh, misalnya bakery dan sebagainya itu ada proses-prosesnya tahap-tahapannya. Itu nanti ada pembahasan khusus, tapi secara general makanan yang kita mau jual harus sesuai dengan program yang kita pilih nantinya. Oke, udah sampai di sini. Yang ketiga, nah ini jadi template kita nih. Coba kita lihat ada satu, dua, tiga, empat, lima. Yang hijau, kuning, orange, orange gelap, orange terang, orange gelap, sama yang merah. Nah, ini yang dimaksud national program satu, national program 2, national program 3, template food control plan, ataupun custom food control plan. Nah, ini bisa kelihatan kan? Contoh, Mas Deji mau jualan sambel. Tapi promosi nggak apa-apa tadi ya. Oh, mudah-mudahan lancar Mas Deji. Nanti kita bagi-bagi, kan promosi. Nah, kalau sambal tuh di mana kira-kira? Ada yang bisa tahu? Ada yang bisa tahu sambal di mana? Custom food. Kalau Mas siapa namanya? Mas Aga. Sambal di mana Mas Aga? National Program 3. Kenapa? National Program 3. Ada spices, dry mix. Spices and dry mix. Ini flour ya. Flour. Jadi dia jualan flour, spices itu kan mungkin nah, bumbu sama dry mix. Ya kan? Apa termasuk program 3? Custom food. Mas Diki, ini mau jualan apa? Mau tempe? Jangan. Pergi store nanti pasti. Ah, nama-namain aja nanti. Eh, ya, semua sama. Hmm. Mana Mas Diki? Sambal masuk mana Mas Diki? Kita masih ada waktu nih. Jam 4. Masih ada waktu. 15 menit. Template food. Control plan. Kenapa? Ya. Nah, food service and retail. Oke. Ada masukan yang lain? Kalau saya setuju sama Mas siapa namanya? Roni. Custom food. Kenapa? Karena dia custom nih. Beda dari yang lainnya nih. Sama kayak tempe, saya itu custom food. Ya gunain control plan. Makanya saya ditangani sama siapa? Sama MPI. Terus ada yang paling bawah tuh. Di custom food ada yang paling bawah. Wholesale baked good. Nah, kalau bakery wholesale itu bukan bukan council, tapi MPI. Kalau bakery seperti ini di mana? Bakery manis nih, manis bakery. Template food control plan. Yang punya food truck dan mana?
template food, control plan. Nah ini setiap program ini, setiap program ini itu punya template masing-masing nih. Makanya setelah kita kenalkan eh, produknya, Produknya. kenali produknya, baru kita tetapkan program mana yang kita mau ambil nih. Nah, nanti kalau udah misal contoh nih, contoh saya tempe misalnya, udah tahu nih produk saya nih, saya pakainya custom food and control plan. Nah, custom food dan control plan ini itu menjelaskan dari A sampai Z, proses dari menerima barang sampai prosesnya keluar, sampai bahkan proses delivery. Delivery ini pakai apa nih? Pakai chill bean dalam proses tetap di bawah suhu 5 derajat, ataupun memang secara reguler delivery biasa aja gitu. Dan semua diatur di control plan itu. Misalnya kita nerima frozen, frozen, kita harus cek temperaturnya. Menerimanya frozen apa enggak? Oh, apakah terimanya sudah di frost? Berapa suhunya? Itu ada template-nya harus dihitung, harus dicatat tuh. Ayam diterima, suhu yang diterima sekian. Suppliernya siapa ya? Suppliernya juga harus terdaftar juga sama MPI. Jadi, tapi nggak usah khawatir, nggak usah ngajelimet juga. Biasa aja. Kalau kalau bisa, kalau bisa. Ya, ada pertanyaan dari sini? Paham ya? Udah ketemu makanannya apa? Temuin programnya. Programnya mana ya? Satu, dua, tiga, atau yang keempat, atau yang kelima. Nanti download aplikasinya nih, download template-nya. Tinggal di situ. Di situ template-nya dijelasin, benar-benar dijelasin. Bagaimana cara isi template-nya. Nanti bisa download. Gampang? Aman? Iya, boleh. Seminar. Nah, nanti di dalam template itu ada tuh menunya kan. Makanannya apa? Misalnya ada misalnya gado-gado. Gado-gado mengandung nuts, itu alergi kan. Terus prosesnya seperti apa? Itu nanti ada bentuk menunya. Nah, nanti dimasukin aja. Misalnya restoran seperti ini kan, menunya misalnya ada nasi gado-gado, ada nasi goreng, ada mie goreng. Apakah mengandung alergi gitu kan? Kalau di sini kan ada berbagai alergi ya, ada nut, ada celiac, ada dairy, ada vegetarian, ada vegan. Nah, itu termasuk eh, masuk golongan mana. Tapi pokoknya template-nya itu nanti diisi. Jadi semuanya itu template-nya nggak usah khawatir, ada caranya ngisinya. Tinggal nanti kita fokus mau template apa yang mau kita ambil untuk makanan kita. Oh, ada. Ah, oh gitu. Nah, ini spesialisnya Mbak Janti nih, impor ekspor. Iya. Nanti kalau saya yang jawab, kasihan Mbak Janti ya. Iya, iya, bisa jawab. Ada lagi. Oh, nah, bakso kita bahas. Kita bahas. Balik ke laptop. Kemana nih? Bakso masuk mana? Custom, custom, custom. Masnya sama? Ya, Joe. Mana Joe? Custom. Pinter Joe. Pantesan. Custom, custom Mbak. Jadi memang custom dia, spesialis karena prosesnya berbeda di antara yang lainnya nih, custom. Karena ini prepared food kan ya, termasuk prepared food juga kan? Prepare food. Hmm. Meat, meat, poultry, fish product masuk custom food. Berarti dia harus hubungin MP. Gak usah khawatir, MPI nggak galak kok. Kasih coklat aja ntar ya. Iya, iya, iya. Nah, nah, yang penting eh, kalau sudah hanya mau tahu prosesnya seperti apa dari A sampai Z. Kalau misalnya menu baru nggak usah khawatir. Yang penting mereka tak paham. Oh, kamu paham nggak sih menghandle makanan kamu gitu? Tak khawatir.
Kalau setiap menu baru keluar, repot juga. Namanya paperwork kan stres juga ya. Paham ya? Masuk ya, ngerti ya? Jadi pilih programnya sesuai dengan makanan kita apa. Iya, aman nih. Ini aman, loncat kita ya. Nah, sebenarnya ada lagi impor. Nah, nanti jadi bukan food control plan, bukan food control plan dan custom ini. Nanti Bajanti. Ada lagi izinnya. Dan ini ada lagi izin produk NPI yang menangani masalah barang impor. Apalagi biji-bijian yang memang belum jadi ataupun setengah jadi. Nah, itu ada lagi tuh license-nya. Nah, kayaknya ini mungkin Bajanti bisa menjelaskan lebih lanjut. Ada lagi? Oh ya, kalau food truck pertama mereka punya template ini, control plan. Jadi pas jualan biasanya event organizer-nya kalau mau jualan dia nanyain food control plan-nya, punya izin nggak gitu. Ya. Punya izin nggak? Misalnya nih, contoh Mas Diki mau jualan bakso, pakai tenda misalnya. Ya. Tapi kita nggak bisa jualan bakso di tenda sembarangan juga, harus izin juga misalnya. Nah, ada event organizer, contohnya ada pasar malam. Pasar malam mana tuh? Ada di Henderson, ada di Papa Toy Toy, ada di Pakuranga. Mau ikut nih. Biasanya event organizer-nya nanyain, punya food registration nggak? Kalau nggak punya, kalau nggak punya, tergantung event organizer-nya. Bisa dimonggoin, bisa enggak. Selama memang sesuai dengan itu food act itu. Prosesnya sesuai dengan konsel. Tapi kalau kayak event-event nih, event-event yang nggak reguler. Contoh misalnya nih, saya promosi sedikit juga ya. Tanggal 15 Februari nanti ada acara. Acara apa Mas Abro? Nah, 15 Februari ada namanya Wonder Food Art sama Culture. Nanti ASEAN ada beberapa negara yang akan berpartisipasi dalam memerankan acara ini. Masuk nanti ada stall-stall, vendor-vendor makanan. Kalau mereka vendor makanan, apakah perlu food control? Perlu izin nggak kira-kira? Mereka jualan loh. Perlu izin nggak kira-kira? Harus punya ya. Jadi Mas Deji kalau mau jualan harus punya izin loh. Iya. Nah, iya. Ya. Nah, tapi semestinya harus izin nggak? Harus izin nggak? Nggak izin. Punya food registration ya. Bukan izinnya. Oh saya mau jualan dapat izin dari konsul saya jualan bukan. Tapi izin food license-nya harus punya nggak? Prosesnya panjang dong. Dia nggak bisa jualan dong kalau gitu. Ah ribet juga nih. Ini prosesnya sampai 3 bulan loh. License. Berarti mematahkan semangat teman-teman mau jualan dong. Nih PPI kalau dapat meja nih ini di acara tanggal 15 Februari nanti, berarti nggak bisa jualan dong. Gimana tuh? Memupuskan semangat, patah semangatnya. Nah, nggak bisa jualan, rugi bandar. Stallnya bayar lagi, misalnya gitu ya. Harus izin itu. Jawabannya gimana? Perlu punya izin nggak? Bukan izin acara ya, izin menjual makanan. Nebeng. Oh, nebeng. Ah, itu berarti ini namanya nepotisme. Harus berizin nggak kira-kira? Ayo, jawabannya, jawabannya, apa ya? Jawabannya boleh tanpa food license. Kenapa? Karena ini adalah event, event.
event yang bukan reguler, yang kayak misalnya seminggu sekali, yang misalnya kayak setiap eh, eh, setiap bulan, bukan. Ini cuma event selama dalam waktu 3 tahun, setahun 3 kali masih dapat dispensasi untuk jualan tanpa harus food license. Selama nih, ini harus digarisbawahi, selama yang dijual sesuai dengan regulasi Food Act 2014 tadi. Nanti ada selembaran brosurnya nih, bagaimana kita memproses makanan dari A sampai Z, ada brosurnya. Jadi selama itu diikuti bisa jualan. Jadi aman ya. Yang mau jualan nanti di tanggal 15 Februari, monggo. Nggak perlu food license. Udah konfirmasi dari konsel, boleh. Karena ini adalah event. Bukan dalam bentuk regular. Regular. Berarti kalau tadi pertanyaan adalah food truck, kalau memang dia reguler, mereka harus punya food license-nya. Reguler. Food truck kan berarti reguler dong. Udah beli food truck 10.000, tapi nggak ada food license. Nanti aduh, jangan. Tuh, aman? Lanjut kita? Aman ya? Oh, lagi belakang aja. Oke. Iya, tinggal 5 menit lagi nih, Mas. Iya. Oke, lanjut. Tadi yang kedua, sekarang yang ketiga nih. Tahapan yang ketiga. Tahap ketiga apa? Apply for verification for your food business. Nah, nah ini nih. Jadi intinya nih nggak usah dibaca nih. Jadi intinya kalau memang sudah ketemu tadi programnya, food, food control plan-nya, udah ketemu nih, udah ketemu, email nih Auckland. Saya bilang nama saya, nomor telepon saya, purpose location, kategori, description, bla bla bla, email bahwa saya siap untuk diverifikasi. Saya siap untuk diverifikasi. Nah, verifikasi bisa pihak ketiga dari perusahaan verifikasi, kalau saya pakai audit assure, mereka datang ke rumah, bukan dari konsul. Bisa konsul sendiri. Konsul sendiri yang datang ke sini verifikasi. Dia akan lihat nih, oke kamu jualan bakso misalnya. Kamu jualan bakso, kamu punya food control plan template-nya yang 39 halaman tadi. Oke, udah sesuai dari A sampai Z. Nah, dia datang ke rumah nih, ataupun ke tempat jualan kita. Oke, dapatlah verifikasi. Nah, setelah dia datang ke sini verifikasi, baru setelah itu dikeluarinlah, dikeluarinlah hasil verifikasinya. Dan itulah yang nanti kita sampaikan kepada food registration, apply food registration. Itu diverifikasi semuanya tuh oke sesuai dengan prosedur, aman, 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 aman. Walaupun ada kekurangan, nggak usah khawatir. Masih tetap jalan, tapi jadi PR. Masih tetap di-approve, tapi masih jadi PR. Dikasih waktu kamu harus selesaikan verifikasi ini dalam waktu 1 bulan misalnya. Nanti saya datang, ataupun tolong uh, berikan ke saya hasilnya. Kalau memang masih ada PR, hasilnya mana? Tapi tetap masih bisa di-approve. Oke, aman? Yang ketiga nih, oke aman. Terus masih ada 3 menit lagi. Terus nih yang tadi nih, tahap pertama, tahap kedua, tahap keduanya eh, itu verifikasinya dapat, ya kan? Tahap ketiganya tadi sign agreement sama verifier ataupun upline council. Nah, nih tahap yang selanjutnya bayar. Mau tahu berapa bayarnya? Mau tahu berapa bayarnya? Ada yang tahu berapa? Tak khawatir. Kalau niat, insya Allah. Bayarnya kalau daftar kita 390. Kalau misalnya nanti wow. Mahal banget. Tapi nggak apa-apa, juta juga nggak apa-apa. Kalau daftar ya, tapi nggak tahu kalau beban sekarang ya. Nanti kalau misalnya orangnya datang nih, dihitung nih berapa jam transportnya dihitung gitu-gitu. Kalau sebagai gambaran dulu saya waktu saya verifikasi, orangnya datang di rumah saya 4 jam interogasi, tapi aman. Tinggal kasih tempe mas.
Ini buatan sendiri, homemade. Totalnya sekitar 1.400 gitu. Tapi itu akan terpenuhi ketika memang kita ada niat yang kuat. Oke, itu bayar selama prosesnya 3 bulan. Nah, terus tahap yang terakhir tuh, your verification will happen in 6 weeks of food registration being approved. Jadi verifikasinya selama 6 minggu. Oke, lanjut ya. Tinggal 1 menit lagi. Nah, terakhir, apa dokumen yang kita butuhin untuk apply food registration? Yang satu, pertama adalah tadi kenal tahu produk apa kita. Kalau nggak tahu, tuh download, klik tuh yang My Food Rule-nya. Nanti ketemu tuh, makanan kita terus dalam list apa. Yang kedua tadi tuh, provide complete scope operation and management yang tadi. Pilih mana tuh programnya. Itu harus sudah punya dulu. Yang keempat, provide copy of your site plan showing your physical boundaries and layout. Jadi punya peta denahnya seperti apa gitu ya. Terus yang terakhir tadi tuh dapat confirmation letter dari verification agency. Itu entah tadi ada perusahaan yang ketiga, pihak lain swasta ataupun dari konsul sendiri. Setelah itu baru apply, aman. Cuma 4. Tahu makanannya, pilih programnya, undang verifikasi, entah itu pihak ketiga ataupun konselnya, dapat apply. Biasanya kalau udah diundang, biasanya orang yang bersangkutan yang verifying itu dia akan apply buat kita. Itu aja sih. Aman, semangat, jualan, jauh-jauh S2, jualan tempe, bro. Jualan bakso. Ya, tapi ya namanya usaha, kelebihannya apa? Kita bisa ngatur waktu buat keluarga, buat anak, buat usaha, itu sih kelebihannya. Tanpa harus bangun pagi, besok ketemu teman-teman kerja. Depan laptop, rutinitasnya. Kalau usaha, kita yang mengatur. Saya nggak kerja, ya nggak jualan. Nggak jualan, nggak dapet duit. Jadi semangat nih, jiwa usahanya harus dibangun. Dari mulai mimpi di negeri orang jualan. Oke, waktunya sudah lebih 2 menit. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita proses selanjutnya kita proses ke tanya jawab. Ya, boleh kan? Ya nanti selanjutnya. Saya Baik, kembalikan ke Ibu moderator, silakan. baik. Terima kasih Bapak Chandra. Kayaknya tadi presentasinya udah jelas banget ya dari A sampai Z untuk apply food license. Eh, untuk presentasi kedua, saya undang Bapak Taufik untuk membawakan presentasi dengan judul Manajemen Wirausaha di New Zealand. Untuk Bapak Taufik, apakah sudah di Zoom meeting? Sudah. Halo Mbak Triana. Oh, halo Mas Taufik. Puji Tuhan Masih ingat sudah nggak? di sini. Oke, baik. Silakan Mas Taufik. Oh, Oke, em, selamat sore semua. Maaf ya, sebenarnya kan saya harusnya di situ ya, jadi offline gitu ya. Cuman karena masih ada beberapa urusan di Indonesia, jadi saya extend urusan di Indo gitu. Terus mungkin saya coba akan apa ya sharing ya, bukan bukan menggurui atau apa. Saya cuma pengen sharing aja pengalaman saya selama buka beberapa shop, beberapa store bisnis di New Zealand, di Auckland gitu ya. Cuman kalau untuk apa masalah verifikasi, kemudian legal dan segala macam kan, tadi Mas Chandra sudah menjelaskan secara lebih detail gitu. Jadi saya cuman
akan sharing aja gambaran besarnya. Kalau kita udah ada ide, kita mau bikin apa sih kayak buka store atau buka bisnis di F&B gitu. Saya cuma akan sharing aja eh, beberapa gambaran besarnya gitu. Jadi nanti teman-teman bisa udah ada gambaran. Terus kalau memang mau menindaklanjuti lebih serius ya bisa hubungi saya, Mas Chandra atau Mbak Janti gitu. Oke, saya izin share screen ya Mbak ya, teman-teman ya. Ya, silakan Mas. Hmm, Ini saya coba share. Oke, jadi F&B bisnis di New Zealand itu sebenarnya menurut saya itu sangat menarik ya, walaupun secara jumlah penduduk kemudian demografi penduduk itu memang dibandingin negara tetangga Australia gitu atau apalagi Indonesia itu memang jauh banget gitu loh. Karena nggak tahu ya, penduduk New Zealand itu cuma 5 juta sekian kalau nggak salah ya totalnya. Jadi di satu sisi penduduknya itu memang sedikit, tapi di sisi lain eh, itu itu potensi yang bagus gitu loh. Karena kalau kita ngeset target, ngeset step by stepnya itu tepat gitu, sebenarnya kita bisa nguasain New Zealand gitu. Apalagi kalau kita memang udah set up di Auckland gitu ya, karena sepertiga penduduk New Zealand kan di Auckland tuh konsentrasinya, dan Auckland memang kota paling padat, paling sibuk gitu ya. Jadi kalau kita bisa nguasain Auckland ya kita bisa expand ke wilayah lain di New Zealand gitu. Jadi saya Taufik Muhammad Probowasito. Saya saat ini alhamdulillah running eh, 3 brand ya di New Zealand di Auckland. Jadi yang pertama saya punya Manis Bakery, kemudian yang kedua Mill Bakery, yang ketiga adalah K Chicken gitu. Kemudian oke, kenapa sih saya milih New Zealand gitu ya? Yang pertama kayak saya karena udah datang ke New Zealand gitu, jadi saya sama istri harus berpikir keras gitu. Kalau eh, kan tadi Mas Chandra bilang kalau mau cari waktu yang lebih fleksibel ya kenapa nggak running bisnis gitu yo. Fleksibelnya mungkin kita bisa kerja gitu untuk bisnis kita 1 jam, 2 jam, atau kita pun bisa kerja sampai 24 jam gitu. Jadi tergantung sejauh mana target kita untuk ngeset bisnis kita gitu. Setelah saya dan istri pertimbangkan, ternyata eh, ada beberapa faktor yang memang New Zealand itu cocok gitu loh untuk buka bisnis gitu. Yang pertama karena growing market for food and beverage. Jadi di New Zealand itu minat untuk food and beverage-nya itu masih tergolong tinggi ya, apalagi kalau food and beverage itu kan termasuknya tergolong makanan tergolong primer ya, kebutuhan primer ya. Jadi orang nggak bisa hidup kalau nggak makan gitu. Kemudian yang kedua adalah high demand for local sustainability and international cuisine. Nah, akhir-akhir ini itu penduduk New Zealand itu, orang-orang New Zealand itu dia mulai terbuka untuk makanan-makanan internasional gitu. Kayak fusion food, kemudian Asian food gitu. Indonesian food. Indonesian food juga orang-orang New Zealand itu mulai pada familiar gitu karena kebanyakan dari mereka itu eh, pernah visit ke Bali kan atau Australia gitu. Ketika mereka visit ke Bali, mereka terpaksa harus apa ya mencoba makanan Indonesia kan gitu. Jadinya secara tidak langsung mereka sudah mulai familiar untuk makanan Indonesia gitu. Kemudian yang ketiga adalah stable economy and supportive business environment. Kalau faktor yang ketiga ini aku rasa sih udah terbukti ya karena kemarin waktu COVID itu eh, pemerintah New Zealand itu memang benar-benar support gitu loh eh, untuk apa ngejaga kestabilan ekonomi gitu.
Kemudian dari sisi business environment-nya, eh, government juga support untuk ngasih kayak, kayak small business loan yang itu memang interestnya itu sangat kecil gitu untuk support apa small business gitu di New Zealand untuk running bisnis mereka. Dan aku rasa memang pemerintahnya itu memang suportif banget gitu loh. Terus selain food and beverage itu kan lingkupnya luas ya. Jadi mungkin teman-teman ada yang pengen jual makanan tapi bingung mau masuk ke ranah yang mana. Jadi mungkin bisa dimasukin ke cafe atau coffee shop. Nah, ini populer banget nih kalau di New Zealand, di Australia gitu ya. Eh, Ibaratnya tiap pagi itu orang harus minum kopi gitu sebelum berangkat kerja, dan kalau udah minum kopi pasti gandengannya kan pastry gitu. Jadi itu memang sepaket gitu. Kemudian ada restoran, restoran di sini ada yang fine dining, kemudian casual dining, kemudian ada fast food atau takeaway restoran gitu. Kebetulan Manis Bakery dan Mil Bakery itu ada di eh, ranah cafe and coffee shop. Kemudian kalau Mil Bakery itu kita ada di specialty store, artinya artisan bakery. Jadi produk dari Manis Bakery itu disupport oleh Mil Bakery gitu. Kemudian di sini ada food trucks. Ini populer ya di di suburb-suburb atau urban area gitu karena eh, food truck itu salah satu keuntungannya adalah si seller itu bisa berpindah-pindah tempat gitu. Jadi kayak misal di Auckland itu kita bisa minta data ke Auckland Council gitu. Eh, Biasanya Auckland Council itu ngadain eh, event-event night market kayak gitu. Mereka juga biasanya memetakan gitu. Biasanya yang apa yang peminatnya banyak, penduduknya banyak, itu biasanya ada event-event tertentu dan food truck itu bisa masuk ke situ gitu. Atau ketika ada event di kayak Spark Stadium gitu atau ASB Arena gitu, si food truck ini dia bisa mangkal di situ gitu. Tentunya harus mendapatkan izin dari pihak yang berwenang. Kemudian ada specialty store, itu termasuk ke artisan bakery yang Mil Bakery sama Manis Bakery lakukan sekarang. Kemudian ada organic grocery. Organic grocery itu sekarang udah banyak di New Zealand ya, terutama di kota-kota besar kayak Auckland, kemudian Wellington gitu. Oh, orang-orang udah mulai sadar gitu kalau mau yang sehat harus beralih ke organik gitu. Nah, kemudian yang aku amati itu orang-orang di New Zealand, terutama orang Kiwi itu mereka lebih cenderung ke arah idealis gitu ya. Kalau di Wellington itu rasa idealismenya itu lebih kerasa gitu. Kayak misal saya pernah ke Wellington, di situ memang ada satu cafe yang memang khusus untuk jual pastry yang vegan gitu. Dan itu ternyata peminatnya banyak gitu loh. Kemudian kalau itu mau diterapin di Auckland kayaknya eh, peminatnya itu masih nggak terlalu sebesar di Wellington gitu. Apalagi sekarang kan pemerintah New Zealand itu sedang menggalakkan kayak semacam eco green gitu. Jadi seluruh shops tuh seluruh store eh, dianjur untuk memakai eco-friendly packaging atau yang bisa reusable packaging gitu. Kemudian teman-teman di New Zealand, orang-orang Kiwi gitu, mereka sebenarnya sudah dari lama untuk sadar mengenai healthy eating gitu, kayak plant-based option, gluten-free option gitu. Dan ini sebenarnya market yang bagus gitu loh. Di satu sisi ini market yang bagus, tapi di sisi lain untuk mencakup market itu kita harus riset lagi seberapa banyak demand-nya. Kemudian kalau kita udah tahu demand-nya seberapa banyak, kita juga perlu mikir dari sisi internal kita, eh, terutama dari sisi cost, raw material, kemudian labor gitu. Kemudian yang ketiga ada fusion cuisine. Jadi ini kayak mix gitu. Jadi kayak Manis Bakery itu dulu kita mendirikan itu konsepnya
fusion ya antara Prancis pastry kemudian dengan rasa-rasa Indonesia. Jadi kita combine kayak gitu. Untuk sekarang juga masih ada apa ya? Masih ada temanya gitu ya. Artinya masih ada core-nya gitu antara mix Prancis dengan Indonesia gitu. Kalau yang Mill Bakery dia lebih cenderung ke pastry-pastry yang cantik gitu, yang up to date. Kalau untuk idenya si Mill Bakery ini kita ngambil dari luar New Zealand kayak misal Korea, kemudian Indonesia. Jadi untuk Mill Bakery ini kita pengennya itu sebagai pionir gitu, pastry-pastry yang cantik kayak gitu. Jadi kalau misal kita jual makanan, kemudian kita kemas dengan yang cantik, kita plating dengan yang cantik, secara nggak langsung alam bawah sadar kita itu memerintahkan otak kita bahwa oh ini makanan cantik nih. Begitu kita rasain, makanan itu pasti jauh lebih nikmat, jauh lebih enak gitu. Nah, eh, kalau kita buka bisnis, tentunya nggak di New Zealand doang ya, tapi di seluruh dunia itu pasti ada challenge ya. Ini aku rangkum beberapa poin penting aja sih ya untuk challenge buka food and beverage business di New Zealand ya. Yang pertama itu adalah regulatory challenges. Jadi New Zealand itu memang benar-benar strict gitu ya, masalah peraturan, masalah higienis, masalah safety gitu. Jadi kita harus memenuhi standar-standar yang sudah ditetapkan di dalam The Food Act 2014 gitu. Nah, kalau di New Zealand itu memang concernnya dia lebih ke arah higienitas, kemudian kebersihan, eh, terus kemudian cross contamination, kemudian safety procedure, safety standard gitu, baik itu di kitchen maupun di bagian depan di store gitu. Jadi kalau kita mau ngejalanin, mau running bisnis apapun di New Zealand ya kita harus kita harus ngikutin rules yang ada di New Zealand gitu. Kemudian high operating cost ini kalau kita bandingin ya di New Zealand dengan di Indonesia ini perbedaannya jauh banget gitu. Kalau kan kita udah tahu kalau di New Zealand itu memang atau Western country gitu dia memang bayarnya kan per jam gitu kan. Jadi eh, labor cost ini salah satu faktor yang memang benar-benar harus kita perhatikan gitu kalau kita mau running food gitu. Kecuali kalau memang kita sebagai owner, kemudian kita terjun di bisnis itu. Jadi namanya walking owner. Kalau walking owner sebenarnya nggak terlalu membebankan si bisnis itu karena sebagai owner kita sadar gitu. Oh, ini revenue-nya yang kita dapat per hari ini sekian. Kemudian kalau kita kalkulasiin ambil rekod selama seminggu, oh sekian gitu. Kalau kita mau narik duit atau mau ngegaji diri kita sendiri, kita pasti mikir-mikir gitu kan. Kita mau ngegaji diri kita berapa, kemudian insentifnya berapa, terus nanti kalau kita gaji diri kita segini, nanti untuk tokonya bisa jadi cash-nya nggak ada, kayak gitu. Jadi kalau memang mau running bisnis, kemudian mau neken internal cost, operation cost, ya salah satunya dengan itu tadi working owner gitu loh. Jadi kita butuh labor, cuman mungkin occasional, mungkin pas tokonya rame gitu, kita bisa nge-hire orang gitu. Itu salah satu triknya ya. Cuman kalau kita sebagai working owner itu kelemahannya adalah ketika kita ada kayak urusan lain gitu ya. Misal kita harus meninggalkan bisnis itu untuk urusan yang urusan lain gitu, yang lebih penting gitu, kita nggak bisa langsung tinggal aja, pergi aja gitu. Kalau kita tinggal, siapa yang running tokonya, siapa yang running bisnisnya gitu. Jadi kalau memang kita mau apa ya kayak istirahat sejenak gitu atau ada meeting segala macam ya kita harus prepare dari jauh-jauh hari untuk masalah labornya ini. Kemudian masalah rent itu memang bisa tergolong mahal sih ya, terutama di Auckland ya. Di Auckland, di Wellington, kemudian di em,
Queenstown gitu. Jadi memang harus benar-benar dipikirkan secara matang kalau memang kita mau sewa tempat gitu. Kemudian raw material. Nah, raw material ini itu sebisa mungkin kita cari tempat yang memang akses untuk mendapatkan raw material itu lebih mudah gitu. Karena kita tahu sendiri New Zealand itu kan negara yang apa ya, bisa dibilang nyempil gitu ya di ujung gitu ya, di selatan gitu ya, dan untuk apa supply chain-nya itu pasti butuh biaya yang mahal, kemudian waktu yang lama gitu. Nah, oleh karena itu kita harus mikirin nih, kita harus nyari tempat yang lebih dekat dengan supplier atau aksesnya itu gampang, kayak misal Gilmore, kemudian Condon, Pack and Save, atau Service Food atau Davis gitu. Jadi memang kita harus benar-benar mikirin kayak gitu. Kemudian sekarang itu yang saya lihat itu bisnis coffee shop, kemudian bisnis cafe itu udah mulai banyak kan di Auckland. Jadi startup-startup yang baru itu udah mulai bermunculan di Auckland. Nah, ini tuh bisa jadi kompetitor atau bisa jadi kawan kita gitu loh, tergantung cara pandang kita gitu loh. Kalau kita nganggapnya kompetitor, berarti kita harus lebih berani lagi untuk berinovasi tentang produk-produk kita, tentang riset-riset produk kita, kemudian riset market juga, apa sih yang orang New Zealand pengenin gitu loh. Dari segi rasa, penampilan, kemudian dari segi branding kita, kayak gitu. Kalau kita nganggap kompetitor kita sebagai kawan, itu kita bisa collaborate dengan mereka, kita bisa kerjasama, kita bisa cari win-win solution gitu loh, untuk sama-sama ningkatin brand awareness atau ningkatin revenue kayak gitu. Jadi tergantung cara pandang kita terhadap startup-startup atau kafe-kafe baru yang bermunculan sekarang. Nah, kalau kita udah punya ide, kemudian kita udah udah ada nih mappingnya di pikiran kita tulis segala macam, kemudian kita tinggal urusin legal requirement-nya. Jadi di sini ada beberapa ya langkah-langkahnya gitu ya. Yang pertama itu kalau kita mau setup bisnis kita harus punya company. Jadi bikin company di New Zealand itu gampang kok, nggak seribet kayak di Indonesia gitu ya. Let's say kalau di Indonesia kan kita harus shareholder harus kumpul semua, kemudian kita harus ketemu notaris, kemudian di notaris itu nanti mereka bikin draft perjanjian, kemudian di situ dituliskan berapa sahamnya, ada berapa nominal duit yang disetorin, kemudian direksi siapa, segala macam gitu ya. Tapi kalau di New Zealand itu jauh lebih cepat, jauh lebih murah gitu. Eh, Sebagai perbandingan, di kalau di Indonesia itu kita bikin company, setup company itu memakan waktu sekitar 14 hari kerja kalau nggak salah kemarin ya aku bikin. Dengan biaya notaris itu sekitar 7 juta, 8 juta gitu kan. Dan itu semua shareholder harus datang kemudian tanda tangan gitu. Nah, ketika kita mau bikin di New Zealand, hal itu tuh kayak berbanding terbalik gitu. Di New Zealand jauh lebih cepat. Mungkin dalam hitungan menit ya, 10 menit, 15 menit kalau misal kita fokus untuk ngisi data-data, wah itu udah langsung jadi. Setelah 10 menit kalian bisa running itu company gitu loh. Biayanya juga murah, nggak sampai, kalau nggak salah nggak nyampe $150 gitu loh. Dan itu cuman masukin data-data online segala macam, sudah, kemudian mereka verifikasi, sudah beres. Jadi langsung bisa dipakai company-nya kayak gitu. Kemudian food and beverage itu kan memang hal yang sensitif ya karena kita bisnis makanan, kemudian orang beli makanan, kalau masuk ke tubuh, kemudian terjadi apa-apa pasti yang di cross check lebih lebih dulu itu kan pasti apa sih yang kamu makan gitu. Jadi makanya food and beverage business itu perlu adanya food control plan. Nah, food control plan ini bisa apply melalui konsil, lokal konsil, kalau misal Auckland itu Auckland Council atau MPI, tergantung sejauh mana atau sebesar mana scope company kita, kayak gitu. Kalau misal kita set up cafe gitu ya, kita udah rent segala macam dan
kita hanya jual produk kita di tempat kita, di kafe kita, dan langsung ke direct customer gitu ya, kayak orang beli, kita langsung layani gitu, itu cukup apply ke lokal konsil. Kalau di Auckland, sih gitu ya. Nah, bakery kita ke B2 bisnis, jadi kita harus apa ya, apply food control plan-nya itu prioritasnya itu jauh lebih tinggi daripada lokal konsil, yaitu MPI. Tadi kan Mas Chandra sudah ngejelasin ya step-step untuk MPI itu kayak gimana, kemudian scope-nya seperti apa gitu loh. Jadi kalau misal kita mau memperluas scope company kita supaya nanti bisa ngejual lebih luas, lebih banyak, itu apply-nya ke MPI gitu. Nah, kebetulan Mill Bakery, Managed Bakery itu kita apply ke MPI gitu. Dan untuk biayanya juga teman-teman harus siapin juga karena melalui MPI itu kita harus apply ke verifikator pihak ketiga. Jadi nggak ke MPI-nya langsung. Jadi masing-masing kota itu ya nanti ada listnya itu. eh, Misal Auckland itu ada beberapa apa ya, kayak subcon verifikator gitu yang memang itu ditunjuk oleh MPI nanti untuk bertanggung jawab sebagai representatif MPI ketika visit atau ketika cek di store gitu. Jadi teman-teman harus persiapkan biayanya karena biayanya juga lumayan gitu ya. Kemudian license, jangan lupa license. Kalau teman-teman pengen jual minuman keras gitu ya, alkohol gitu ya. Jadi teman-teman harus apply alkohol license. Terus setelah itu masalah tax nih, masalah tax itu berhubungan sama GST registration. Jadi kan proyeksi kita kalau kita mau jualan itu pasti ngambil untung yang semaksimal mungkin gitu ya, kalau bisa unlimited gitu ya. Nah, kalau di New Zealand itu kalau kita sudah turnovernya sudah melebihi 60.000 atau ketika kita buka bisnis, proyeksi bisnis kita itu lebih dari $60.000 per tahun, itu diwajibkan, disarankan untuk apply GST registration gitu. Jadi itu salah satu benefitnya itu kita bisa apa sih, kayak setup cost, kita bisa apply untuk GST return gitu, GST refund gitu. Jadi kalau misal setup cost-nya jauh lebih tinggi kan kita belum jual makanan, belum jual produk gitu ya. Jadi nanti kita kirim GST untuk pembelian setup cost gitu, equipment segala macam, nanti si IRD bakal ngembaliin sebesar GST yang udah kita bayarkan gitu. Kemudian work visa atau residensi. Kalau misal mau setup bisnis, teman-teman juga harus lihat visa teman-teman ya. Kalau misal masih masih student visa atau work visa, teman-teman harus juga lihat kondisinya gitu. Jangan sampai nanti ketika teman-teman udah setup bisnis, oh ternyata apa yang di visa nggak ngebolehin gitu. Jadi kan mubazir. Jadi memang teman-teman harus benar-benar lihat restriction di visa teman-teman gitu. Kalau open work visa, men, sepengetahuanku sih nggak ada masalah ya kalau kita mau set up bisnis ya. Malah malah lebih 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 open gitu loh, lebih gampang gitu loh. Tapi kalau work visa, student visa harus benar-benar lihat kondisi visanya. Kemudian finding the right location. Kalau ini sebenarnya em, buat jadi patokan aja ya. Jadi nggak bisa langsung strict gitu loh, karena berdasarkan pengalamanku, lokasi kita udah bagus gitu ya. Misal ada parking spot, kemudian gedungnya fancy, strategis gitu. Di lingkungan sekitar banyak apa, kayak food court gitu ya. Cuman kalau kita nggak bisa ngolahnya dengan potensi yang ada, itu bisa jadi store kita, toko kita itu nggak menonjol gitu loh. Jadi memang lokasi itu penting. Jadi setelah kita tahu lokasi kita,
kita harus mikir langkah selanjutnya nih, kira-kira kita mau ngapain ya di lokasi itu gitu loh. Kita mau nge-branding kah? Nge-brandingnya caranya kayak gimana? Kemudian kita mau jual menunya kayak gimana? eh Platingnya seperti apa? Kemudian packagingnya seperti apa gitu loh. Jadi right location memang menentukan. Cuman kalau nggak ditopang dari sisi internal kita, ya sama aja bohong gitu loh. Orang-orang juga nggak bakal datang, nggak bakal tertarik gitu loh. Terus yang aku udah sebutin tadi, jadi kalau lokasi kita udah strategis dalam arti kita lebih bisa dekat ke supplier gitu ya, atau logistik dari supplier itu gampang tercapai gitu. Ataupun kayak misalnya nih di Mill Bakery atau Manis Bakery kita kekurangan salah satu ingredients gitu. Jadi nanti staff di situ di Mill atau di Manis tinggal lari ke Countdown gitu. Mereka tinggal beli apa yang kurang langsung ke situ. Kemudian balik lagi ke store, mereka bisa lanjut lagi gitu loh. Bayangkan kalau kita buka store misal ada di daerah terpencil gitu di rural area yang itu nggak ada supplier, kemudian nggak ada toko-toko besar gitu. Bayangkan ketika kita kekurangan suatu produk, suatu bahan bahan material gitu, nggak ada dan itu penting, kita nggak bisa jualan gitu. Jadi kita harus pikirin memang benar-benar dekat sama supplier atau akses ke supplier jauh lebih mudah gitu. Nah, kemudian jangan lupa kalau mau setup bisnis, kita harus siapin duitnya dulu, kita harus siapin investmentnya dulu. Nah, caranya gimana? Ada beberapa sumber investment ya, sumber dana gitu ya. Kalau misal teman-teman punya dana yang unlimited, nggak terbatas, tak terbatas gitu ya, udah tinggal udah ada mind map, sudah ada blueprint bisnis mau seperti apa, tempatnya mau di mana, udah tinggal jalan aja lanjut gitu loh. Kalau memang fundingnya itu tak terbatas. Tapi kalau memang nggak ada funding, mungkin bisa beberapa cara. Yang pertama adalah bank loans atau pinjaman ke bank gitu. Pinjaman ke bank kalau di New Zealand itu setelah aku apa ya, setelah aku hitung-hitung detailnya itu memang jauh lebih ringan bunganya daripada kita bandingin di Indonesia gitu. Kalau memang teman-teman berani, kemudian eligible untuk meminjam funding dari bank ya go ahead. Tapi saran saya harus benar-benar di, di dipikirin gitu apa ya, kayak blueprint bisnisnya itu, kemudian projectionnya seperti apa ke depannya, forecastnya seperti apa, itu memang benar-benar harus dipikirin karena ketika bisnis kita eh, turun nggak sesuai harapan, kita tetap harus bayar pinjaman ke bank kan. Nah, itu tetap harus dipikirin juga gimana caranya ada funding yang masuk untuk nambal pinjaman pinjaman dari bank itu atau bayar pinjaman dari bank gitu. Kemudian ada government grants, terus private investor. Private investor ini mungkin kita bisa pitching gitu ya, pitching ke calon potensial klien kita gitu, kayak misal eh, ke orang tua gitu atau ke teman atau ke company-company yang memang mereka fokus untuk ngasih pendanaan untuk bisnis-bisnis gitu. Jadi kita melakukan pitching bisnis gitu ya, pitching investment gitu. Nah, setelah kita udah ada dananya, kita harus ngolah budgetingnya itu. Jadi kita harus ngasih budgeting itu ke pos-pos misal marketing, kemudian staff, termasuk gaji karyawan, nge-hire, kemudian proses rekrutmen gitu, kemudian equipmentnya seperti apa aja, apakah itu mau eh, kayak rent rent try buy atau kita mau langsung beli langsung, kemudian inventory ini termasuk raw material gitu. Jadi kita memang budgetin di awal kita setup store atau setup bisnis kita gitu. Nah, jangan lupa kita juga perlu building team. Kalau misalnya aku setup cafe gitu ya, pasti aku butuh chef, kemudian aku butuh barista, aku butuh waitress, kemudian aku butuh cafe manager gitu. Kemudian aku butuh orang yang ngurusin payroll, orang yang ngurusin pembayaran segala macam supplier gitu. Jadi kita harus benar-benar ngeplotin staff-staff atau role-role mana yang memang diperlukan gitu, yang inti gitu.
Kemudian setelah kita udah dapat semua, kita secara berkala ngasih training ke staff kita masalah customer service, kemudian masalah higienitas, kemudian masalah safety gitu ya. Baik itu di kitchen, baik itu di depan gitu. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah eh, marketing. Marketing ini sepengalaman saya dengan istri, kita running bisnis, ini kita konteksnya adalah kita setup bisnis sendiri, kemudian kita eh, bikin brand sendiri, dan kita mulai dari scratch ya. Kalau konteksnya kayak gini adalah kita memang benar-benar harus ngeluangin waktu, tenaga, pikiran, dan juga apa uang kita untuk ngegelontorin ke marketing. Karena ketika kita build bisnis dari scratch, orang itu belum tahu apa-apa. Kayak dulu manis nih. Manis kita bikin dari nol gitu ya. Manis, manis itu apa sih? Orang nggak tahu manis. Manis itu kan bahasa Indonesia tuh artinya switch kan, cute gitu. Kalau kalau diterjemahin ke bahasa Inggris. Cuman kalau memang kita nggak benar-benar fokus di marketing gitu, orang nggak bakal tahu. Oh ternyata manis itu cafe, manis itu bakery. Dia jual pastry mix antara Indonesia dengan Prancis gitu. Mereka sekarang jual ayam geprek gitu ya. Orang-orang nggak bakal tahu kalau kita nggak fokus di marketing gitu loh. Nah, ada beberapa cara, salah satunya itu ngebangun image bisnis kita secara online gitu. Baik itu melalui web, kemudian sosial media, Instagram, Facebook, kemudian TikTok gitu ya. eh Terus kita juga harus ada promo-promo tertentu nih, misal di Natal ada promo buy one get one free gitu, atau di Mother's Day. eh Kemudian kita juga harus pasang di Google Ads gitu, atau kolaborasi dengan lokal influencer. Terus yang terakhir itu yang gratis, word of mouth atau dari mulut ke mulut. Nah, kalau produk kita udah bagus, customer kita udah bagus, brand image kita udah bagus, orang pertama kali datang itu ngerasa experience yang beda, otomatis mereka akan melakukan apa ya, transfer informasi ke temennya atau ke kolega gitu. Oh, ini manis nih, bagus nih. Oh, mereka jual ayam geprek loh, mereka ada jual makanan Indonesia loh, gitu loh. Jadi yang gratis itu adalah word of mouth gitu. Terus sosial media, Instagram juga penting juga, karena Instagram itu sekarang zamannya Instagram sih ya, Instagram, TikTok gitu ya. Kalau misal kita tampilin image kita atau toko kita menarik gitu, eye catching di Instagram gitu, kita bisa menarik audiens kita dari Instagram gitu. Engagement rate-nya seberapa, itu kalau kita masuk ke Google Ads gitu. Nah, untuk website kebetulan kita baru setup website nih ya untuk Meal Bakery. Jadi bisa dilihat di pojok itu ada mealbakery.nz. Jadi kalau teman-teman butuh misal pastry nih, aduh, eh, males telepon gitu, males ke toko gitu, takutnya udah habis duluan, atau teman-teman pengen pesen cake yang khusus untuk acara tertentu gitu ya, kayak Christmas, kemudian Mother's Day kayak gitu. Bisa nih teman-teman langsung ngeklik websitenya nih mealbakery.nz, nanti teman-teman bisa lihat di situ, atau bisa kirim email ke situ gitu. Nanti di situ ada kontak us-nya. Jadi udah ada harga sekalian. Jadi teman-teman tinggal ngeklik di situ, kemudian pesan yang mana aja yang pengenin, baru deh kita juga ada free delivery up to 7 kilometer gitu. Jadi dijamin teman-teman nggak bakal kehabisan nih kalau misal pengen produk-produk dari Mil Bakery atau Manis Bakery gitu. Oke, mungkin dari itu mungkin beberapa informasi udah aku sampaikan ya. Jadi aku rangkum aja, New Zealand offers opportunities for diverse for food business. Kemudian understand and navigate legal, cultural, and operational challenges. Dan yang ketiga adalah invest in strong marketing and exceptional service. Nah, at the end, menurut saya building a business, bisnis apapun itu adalah perjalanan untuk investasi ya, salah satunya gitu ya.
Jadi kita bangun bisnis nggak cuman untuk setahun 2 tahun, tapi kita bangun bisnis supaya bisa sustain, supaya bisnis kita itu bisa sampai 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun gitu. Jadi membangun bisnis adalah membangun investasi kita. Selain itu, kita juga harus pandai-pandai lihat kesempatan. Misalnya ada bisnis baru gitu ya, atau ada bisnis yang dia underrated gitu. Cuman kita prediksi dia bakal bagus ke depannya gitu. Why not? Ngapain nggak kita coba gitu? Kita coba gitu loh. Sama kayak kebetulan kan saya sama istri lagi building apa ya? Kita baru buka store di Surabaya di eh, kalau teman-teman tahu namanya Wiring Klambi. Jadi kita baru ada kerjasama sama Wiring Klambi dan kita buka store di Surabaya. Jadi kalau misal teman-teman lagi ke Indonesia atau ada keluarga di Indonesia dan lagi di Surabaya dan pengen apa ya lihat-lihat store atau pengen beli baju, coba aja deh datang ke Wearing Kelambi Surabaya. Itu kita baru buka kemarin November gitu. Jadi kita memang ada kerjasama sama Wearing Kelambi Pusat dan kita ada di Surabaya sekarang gitu. Oke, mungkin dari saya cukup itu ya. Jadi nanti kalau memang ada yang butuh sharing atau tanya, boleh nggak apa-apa, silakan. Oke, makasih Mbak. Ya, makasih Mas Taufik udah share pengalamannya juga tips-tipsnya buat membuka bisnis makanan ya di New Zealand ini. Sebelumnya saya mohon maaf kepada audiens untuk speaker presentasi ketiga yaitu Bu Janti berhalangan untuk hadir. Mungkin nanti bisa di-share oleh panitia eh, kontak dari Bu Janti jika ada pertanyaan dari audiens mengenai kebijakan dan peraturan ekspor impor produk di New Zealand. Mungkin untuk hari ini lebih fokus ke wirausaha produk makanan ya yang tadi juga berkorelasi besar dengan yang dibawakan oleh Mas Chandra. Eh, Baik, kalau mungkin sam- kita sampai ke bagian akhir aja ya, yaitu diskusi panel. Mungkin eh, mungkin selama 20 menit berhubung waktunya batas. Untuk audiens yang memiliki pertanyaan untuk Mas Chandra dan Mas Taufik, silakan raise hand ataupun bertanya di chat. Oh, mungkin ada di chat dari dari Mbak Tara untuk apply food registration. Kalau masih berstatus student visa, apakah bisa? Dari situ layarnya. Pertanyaannya bagus nih. Gitu. Untuk apply food registration ini, kalau bisa satu student bisakah? Bisa apa enggak? Bisa. Oke. Dalam pembuatan food registration, seperti tadi yang disampaikan, itu ada formulir ya, format itu kan. Itu nanti dicantumkan perusahaannya. Jadi company-nya didaftarkan dulu. Company-nya daftarkan dan buat company ada syaratnya juga. Buat company, kalau student visa bisa apa enggak? Kalau buat company di New Zealand, student visa bisa apa enggak? Kalau suami atau istrinya open visa bisa. Tapi kalau student visa, mohon maaf, Anda kurang beruntung. Jadi jadi urutannya gini. Company daftar, setelah bikin company, baru registrasi foodnya. Nah, ketika food registration-nya, didatakan company-nya mana. Kembali lagi deh ke asalnya. Jadi untuk bikin company,
Baik lagi ke syarat bikin company apa. Syaratnya minimal open visa. Tapi itu butuh klarifikasi. Setahu saya seperti itu. Kurang tahu kalau misalnya nanti ada kebijakan lain. Tapi yang setahu saya untuk bikin company minimal resident dan open visa. Bisa nggak daftarin food registration dengan company, dengan tidak pakai company, bisa apa enggak gitu, saya belum. Oke, terima kasih untuk klarifikasinya, Mas Chandra. Mohon maaf ya Mbak Tara, tidak bisa ya. Eh, Mungkin pertanyaan kedua, Mas, kalau bikin coffee shop di food truck, terus berhentinya di taman, atau mungkin Mas ada izin lagi kah, atau harus ada yang dibayar gitu? Mungkin maksudnya izin di lokasinya gitu ya, Mas Ali. Ya, jadi seperti yang tadi kita bahas sebelumnya, biasanya kalau kita food truck itu ada IO-nya. IO-nya dalam artian yang penyelenggara food truck-nya. Untuk mengundang food truck, datang, ayo datang dong. Sini silakan, vendor-vendor datang, jualan di sini kan. Nah, biasanya event organizer-nya akan minta food registration-nya. Biasanya. Kalau nggak punya food registration, nanti pertimbangannya dari event organizer. Silakan jualan apa enggak. Tapi seyogianya, sepantasnya ketika jualan sudah di publik, apalagi food truck, sudah memiliki license sebelum jualan. Kecuali yang tadi tuh yang saya bilang ada event-event yang tidak reguler, itu Konsel masih memaklumi dalam kategori semua penyediaannya sesuai dengan control plan, sesuai dengan peraturan food safety-nya. So, jadi uh, ringkasnya harus mempunyai food control untuk. Oke, baik Mas Chandra untuk klarifikasinya. Selanjutnya ada yang mau tanyakan, Mas. Oh, ya, selanjutnya ada pertanyaan cukup menarik nih dari Mas Alian. Apakah training tentang food safety itu bisa dilakukan in-house? Maksudnya trainer itu dari pihak internal perusahaan. Berapa cost-nya untuk hire local influencer? Apakah dampaknya signifikan? Lalu apakah semua usaha marketing seperti website, media sosial, hire influencer itu harus dilakukan atau bisa difokuskan ke salah satunya? Ini mungkin pertanyaan yang bisa dijawabkan oleh Mas Chandra atau Mas Taufik ya. Silakan Mas. Oh, oke, saya izin jawab ya. Jadi makasih Mas Alian untuk pertanyaannya. Sebenarnya kalau untuk training food safety itu bisa dilakukan dari internal trainer perusahaan ya. As long as si trainernya itu dia punya food safety certificate gitu. Jadi misalnya kayak saya nih, saya bisa training staff saya nih tentang handle food gitu ya, eh, prevent cross contamination, hygienitas, kemudian sanitasi, kemudian penyimpanan gitu ya. Dengan catatan saya sudah punya food safety certificate. Nah, caranya gimana untuk dapetin food safety certificate? Teman-teman bisa Google langsung aja, ketik keywordnya food safety certificate training atau course gitu. Nanti di situ udah ada lembaga-lembaga yang memang menyelenggarakan training itu gitu. Nanti tinggal klik salah satu lembaga, teman-teman pilih slotnya yang kosong tanggal berapa, kemudian enroll dan bayar, udah tinggal training. Trainingnya itu kalau kalau online itu mungkin sekitar 4 jam ya. Dan nanti ada ujian, ujiannya itu bisa dikasih waktu 2 hari gitu. Tapi kalau mau offline langsung ke tempat itu seharian kalau nggak salah, 8 jam gitu ya. Jadi itu gampang kok di New Zealand gitu. Jadi as long as kita punya food safety certificate, kita bisa nge-training orang internal kita gitu. Kemudian yang kedua, berapa cost untuk hire local influencer? Apakah dampaknya signifikan? Kalau untuk hire local influencer itu
tergantung dari apa ya? Kalau pengetahuan saya tergantung dari seberapa efektif sih si influencer itu gitu loh. Tapi kalau memang kita udah kenal sama influencer, bahkan kita bisa dikasih gratis gitu loh. Jadi kalau kita mau hire lokal influencer itu kan kayak apa sih ya, kayak kayak personal gitu ya, personal relationship gitu. Jadi kalau kita bisa nge-treat si influencer itu dengan oke gitu ya, artinya komunikasi kita bagus, kemudian secara personality kita itu bagus, kita nyambung sama dia, kita mungkin bisa dikasih harga yang rendah gitu loh, even gratis gitu loh, even kita cuman ini loh kamu datang ya ke Manis gitu ya, kita ada menu baru loh gitu, kamu silakan pilih, bisa bayarannya itu bisa kayak gitu loh. Jadi nggak semuanya harus diukur pakai duit gitu. Karena di satu sisi influencer juga butuh konten kan untuk ngeboost di media sosial mereka gitu loh. Jadi kayak win-win solution gitu. Mereka butuh konten, kita punya konten dan kita ngasih free gitu loh. Cuman untuk harganya mungkin rentang antara $400 gitu ya sekali dan gitu ya. Jadi kalau misal kita udah deket sama mereka, bisa dikasih $100, $200 mereka nawarin sendiri gitu. Oh nggak usah deh, kamu nggak usah ngasih 400 karena kita udah deket, aku kasih 200 gitu, 100 gitu. Atau udah deh aku datang aja deh, cuman aku nanti bungkus ya makanan ya gitu. Jadi ya udah sesimpel itu gitu loh, kita nggak usah ribet pusing mikirin segala macam duitnya seberapa gitu ya. Terus kemudian kalau usaha marketing itu website, media sosial, hire influencer lokal dan lain-lain itu harus dilakukan semua. Jadi sebenarnya enggak harus dilakukan semua. Jadi ketika teman-teman setup bisnis, teman-teman bisa nentuin skala prioritas nih, untuk strategi marketingnya mau kayak gimana gitu loh. Apakah teman-teman mau fokus di offline? Kalau teman-teman fokus di offline, teman-teman harus punya sosial media yang bagus gitu loh. Karena orang sekarang lebih sering scroll 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 kan. Mereka istirahat, ada leisure time, mereka scroll HP, Instagram, tiba-tiba muncul Manis Bakery, Mil Bakery gitu ya, atau ke Chicken gitu, tiba-tiba muncul, klik, masuk deh ke Instagram kita. Oh, ternyata mereka jual ini. Wah, aku lagi pengen makan pastry nih, coklat nih, atau croissant pistachio nih. Oh, dia punya. Ayo udah kita klik gitu. Artinya dari situ kita bisa, oh ternyata sosial media, Instagram, Facebook itu lebih jadi prioritas buat kita gitu ya. Kemudian influencer juga penting karena kita offline kan. Kalau offline itu gimana caranya biar orang-orang tahu kalau kita buka toko gitu. Salah satunya dengan influencer gitu. Jadi kita undang influencer datang, mungkin ada satu hari kita punya sistem influencer day gitu. Misal hari Sabtu gitu, Sabtu besok aku punya menu baru nih dan aku pengen ngeblas menu ini serentak gitu. Jadi kita undang beberapa influencer yang memang dampaknya itu signifikan gitu. Eh, Cara ngeceknya adalah jadi di apa ya, di internet itu kan sudah banyak AI gitu ya. Jadi kita bisa ngecek engagement rate-nya masing-masing influencer gitu. Eh, Engagement rate-nya itu seberapa banyak persentasenya gitu. Jadi kita tinggal apa, masukin Instagram akun mereka ke AI-nya itu untuk nyari engagement rate-nya nanti. Kalau misal 2% atau 3% itu udah bagus. Kayak gitu. Jadi kita bisa pertimbangkan untuk pakai influencer uh, yang kita search namanya itu gitu. Nah, kemudian kalau kita memang fokusnya untuk buka bisnis, buka toko, kemudian kita di online ya, offline udah ada, cuman kita fokusnya ke online, offline udah ada, fokusnya ke online itu kita bisa pertimbangin untuk bikin website gitu. Sekarang website itu gampang kok settingnya gitu. Even aku setting website untuk Mil Bakery sendiri, aku setting sendiri gitu loh, via Shopify gitu. Jadi teman-teman bisa langsung deh mungkin buka Wix.com atau Shopify.com, teman-teman buka di situ, kemudian pilih, di situ kita bisa
nge-build website kita itu apa ya, sesuai dengan keinginan kita gitu loh. Kemudian ada banyak apa fitur-fitur di situ yang memang kita bisa modifikasi gitu. Kita bisa lihat penjualannya seberapa, kemudian dalam sehari apa aja yang laku gitu ya, top 10-nya apa aja, kemudian harganya itu even bisa kita adjust sendiri via web backend kita gitu. Jadi ya even kita bisa setup langsung pembayaran via Shopify itu. Jadi kita setup sendiri udah ada fasilitasnya gitu. Kalau memang fokusnya ke online, berarti setelah sosial media teman-teman harus build website gitu. Dan build website itu butuh waktu ya. Jadi bisa sampai seminggu gitu ya kalau kita fokus gitu ya. Kalau udah jadi, website udah jadi, ada beberapa kendala gitu, bug gitu di website gitu kayak misal nggak optimal, kemudian ada beberapa menu yang nggak tampil. Nah, kalau itu eh, kemarin tuh aku pernah ngalamin hal-hal kayak gitu. Kemudian dari pihak Shopify-nya itu mereka lebih proaktif gitu. Kamu nih ketika aku search di website gitu di Google gitu namamu nih kurang muncul gitu. Jadi aku bisa loh bantuin kamu untuk ngebenerin website gitu. Misal ada bug-bug yang memang harus dihilangin gitu atau dibenerin gitu loh. Nanti si Shopee itu ngubungin kita gitu dan ketika kita cek, oh iya bener ya udah kita langsung follow up ke Shopify, tinggal mereka kasih kontrak biayanya sekian, pengerjaan sekian hari, udah kita bayar gitu. Jadi kita evaluasi gitu. Jadi kalau usaha marketing itu kita lihat dulu ya. Jadi teman-teman nentuin skala prioritas, kira-kira usaha yang cocok itu apa marketingnya gitu. Jadi nggak semuanya harus dikejar, enggak gitu loh. Jadi kalau misal kita udah usaha yang satu, oh ternyata nggak ngena, mungkin kita ada backup lagi nih, next stepnya nih, oh mungkin lewat TikTok gitu atau lewat Facebook gitu. Setelah website, oh kok websitenya nggak jalan nih, gimana gitu. Bisa nyewa influencer untuk ngepromosiin website kita gitu. Atau kita bisa nyewa Google Ads gitu untuk atau SEO gitu untuk nampilin website kita di top search kayak gitu. Jadi atur aja sesuai prioritas teman-teman gitu. Nggak semuanya harus dilakuin bareng-bareng gitu. Oke, makasih Mas Taufik tadi udah banyak memberikan informasi dan juga banyak trial and error ya mengenai marketing. Em, oke, adakah pertanyaan dari Manis Bakery? Selamat sore Mas Taufik. Terus mau tanya, oke. So, untuk yang kalau misalkan F&B di offline itu sebenarnya marketnya tuh orang-orang tuh lebih open apa cukup idealis sih? Maksudnya kalau misalkan orang ya dari Malaysia dia cenderungnya ke resto-resto Malaysia aja, apa dia juga open ke resto yang lain gitu? Yang pertama, terus yang kedua kalau misalkan makanan Indo ini kan mungkin mungkin belum cukup terkenal gitu ya. Nah itu sebenarnya awalnya dulu sebenarnya target marketnya itu ke orang-orang Indo aja atau juga menargetkan ke orang lokal. Terus itu gimana edukasi untuk pasarnya Mas? Mungkin itu dulu. Terima kasih. Baik, makasih pertanyaannya. Ya silakan Mas Taufik atau Mas Chandra. Topik kayaknya. Topik yang bisa jawab. Gimana? Siapa yang mau jawab? Mas Chandra atau saya? Mas Chandra aja ya. Mas Topik, pertanyaannya lebih ke arah pasar Indonesia ya. Iya. Dari sini kan, Mas Topik nih yang udah ke restoran. Oh gitu. Oke. Eh, jadi
apa ya, setahu saya gitu ya, New Zealand itu kan pasarnya itu kan memang tidak sebesar Australia sama Indonesia ya. Jadi kemudian eh, di New Zealand itu lebih banyak kiwinya ya, kiwi ya gitu ya. Jadi dibanding orang Asia gitu ya, Asia Tenggara gitu ya, terutama Indonesia, Malaysia gitu ya. Nah, visi saya buka manis itu yang pertama kita mau ngenalin Indonesia gitu ya. Jadi mix antara Prancis dengan Indonesia. Kemudian sekarang kita ada menu Indonesia ayam geprek gitu ya. Nah, visi saya itu kenapa sih makanan Indonesia kok nggak sepopuler kayak makanan Jepang, sushi, kemudian kebab Turki gitu ya. Terus di sini di apa Auckland itu Uncle Man gitu Malaysia gitu kan udah terkenal tuh. Kenapa sih kita kok nggak bisa gitu loh? Itu fokus saya di situ. Jadi idealisme saya itu di situ gitu loh. Walaupun memang sekarang kita coba mengedukasi, artinya kita coba memperkenalkan makanan-makanan Indonesia yang memang eh, taste-nya itu sebisa mungkin kita apa ya, seotentik mungkin sama Indonesia gitu loh. Kalau kita buka di misal luar negeri gitu ya, selain Indonesia gitu, kita kan agak-agak ragu gitu ya. Ini orang lokal gitu kayak Kiwi gitu, apa mereka mau makanan Indonesia gitu ya. Tapi setelah kita tes gitu ya, kayak ayam geprek itu kemarin itu, dan ternyata animonya bagus gitu loh. Teman-teman Kiwi itu mereka pada ketagihan gitu loh. Awalnya tuh kita pesimis gitu. Ini sambelnya ini pedes nih. Makanya kita ada beberapa varian sambel yang memang nggak pedes kan. Ternyata banyak teman-teman Kiwi gitu ya yang mereka order sambal bawang geprek dan itu kan pedes tuh kalau buat mereka gitu ya. Kalau buat kita mah ya biasa gitu kan, namanya ayam geprek pasti pedes gitu ya. Tapi buat orang-orang Kiwi itu ternyata mereka suka loh, ternyata mereka enjoy loh gitu loh. Artinya sebelum mereka menerima, kita melakukan edukasi dulu nih ke customer yang datang gitu loh. Kayak misal di Henderson Night Market kita ngebawa menu ayam geprek itu ke sana, kemudian soda gembira gitu ke sana ya. Nah, kita ngasih edukasi ke mereka nih. Ini kita jual ayam geprek loh, namanya smash chicken kan kalau di bahasa Inggrisin gitu. Ada beberapa varian sambal gitu loh. Nah, ketika kita jualan di situ, kita undang juga influencer gitu untuk mempromosikan ayam geprek ini gitu loh. Nanti di video mereka, mereka ngejelasin ayam geprek ini sambelnya ada macam-macam, kemudian level kepedasannya juga berbeda-beda gitu ya, setiap sambelnya gitu loh. Ketika ada orang datang, orang pulau, orang Kiwi datang, mereka nanya ini apa? Kita kasih tester gitu kan. Kita kasih tester ada beberapa pilihan sambel gitu. Kita kasih tester ternyata ketika mereka mencoba sambal bawang gitu mereka suka gitu loh. Artinya kadang itu ekspektasi kita gitu ya, pikiran kita yang ngeblok kita gitu loh. Ini kita mau jual ayam geprek sambal pedas kayak gini emang ada yang mau beli gitu loh. Tapi ternyata setelah kita coba, oh ternyata mereka bagus gitu loh animonya. Jadi ya apa ya, ekspektasi kita itu kadang ngeblok kita loh. Artinya ketika kita udah punya planning, udah jalanin aja gitu loh. Tinggal kita cari tahu gimana caranya untuk mengedukasi orang. Misal lewat influencer gitu ya. Kemudian lewat Reels Instagram kita, sosial media kita, atau TikTok gitu. Kita kasih tahu mereka gitu. Atau kita sediain tester ayamnya kayak gimana rasanya. Kemudian sambal-sambalnya pilihannya kayak gimana gitu. Kita edukasi mereka gitu loh. Eh, Memang awalnya kita butuh effort ya. Tapi eh, saya lihat menu ayam geprek ini di Australia gitu, di Sydney ada, di Melbourne ada gitu ya. Bule-bule sana itu mau gitu loh. Dan mereka tuh nggak komplain gitu loh. Oh ini terlalu pedes sih. Enggak, karena New Zealand, Australia mereka sering bolak-balik Bali, Australia atau Bali, New Zealand gitu loh. Otomatis mereka udah tahu, udah nyobain taste Indonesia kayak apa gitu loh. Ada aku punya kenalan di sini di Auckland ya, dia apa pengusaha Manuka Honey gitu ya. Kita ngobrol-ngobrol, ternyata dia itu 6 bulan di New Zealand pas summer, ketika winter
dia 6 bulan di Bali gitu loh, dan keluarganya itu di Bali gitu loh. Anak istrinya di Bali gitu. Artinya orang-orang Kiwi, orang-orang New Zealand gitu, mereka sudah mulai open mind gitu loh terhadap makanan Indonesia kayak gitu. Jadi kita coba masuk ke situ. Eh, di satu sisi ditambah sama sekarang banyak market-market Asia kan. Jadi nggak cuma Asia Tenggara kan. Jadi ada market Cina, Korea, dan itu secara taste itu kan mirip-mirip tuh. Tinggal kita modifikasi masukin ke taste Indonesia gitu. Jadi selama kita mau berusaha, ekspektasi kita ngehalangin, ya udah dobrak aja, go ahead gitu loh. Artinya jangan jangan mau ke blok sama ekspektasi kita. Pasti ada jalan gitu loh. Edukasinya kayak gimana caranya, ya itu tadi yang udah aku sebutin gitu. Jadi karena kita udah ngelontorin modal gitu ya, masa kita mau udahlah nyerah aja deh, kita udah ngelontorin misal let's say 5 miliar gitu, tapi ternyata respon pasar tuh nggak ada gitu, nggak ada yang mau beli. Kalau kita unlimited duitnya, ya udah it's okay gitu, nggak apa-apa. Cuman duit kita kan nggak unlimited gitu ya. Apalagi kalau kita pinjem bank gitu ya, ada cicilan yang harus kita bayar gitu kan. Ya dari situ kita harus cari tahu gimana caranya biar penjualannya naik, orang-orang bisa nerima makanan yang kita jual gitu. Jadi eh, jangan intinya jangan patah semangat deh kalau mau jual makanan Indonesia dimanapun gitu. Go ahead aja gitu. Gitu Mbak. Oke, makasih Mas Taufik. Intinya harus berani mencoba ya, Mas, dan Iya harus iya betul. riset ya. Oke, mungkin pertanyaan penutup hari ini, Mas, bagaimana caranya kita berani untuk menjadi entrepreneur di luar negeri? Dan kira-kira berapa budget yang kita butuhkan jika mau memulai bisnis pertama kali di luar negeri? Mungkin ini Mas Chandra nih lebih cocok nih di sini nih. Monggo Mas Chandra. Ya, silakan Mas Chandra. Yang, yang nanya kayak saya tahu nih yang nanya. Nurin ya? Nurin. Ini temen-temen ini. Bukan student ini. Eh, Bagaimana caranya kita berani untuk menjadi entrepreneur? Jujur, jujur saya sama Mas Topik mungkin dalam kondisi yang kepepet untuk jadi entrepreneur. Tapi pada dasarnya untuk menjadi entrepreneur itu satu modalnya. Modalnya satu, keberanian untuk untuk mengambil keputusan. Tapi jangan nekat. Nekat dalam artian pelajari pasarnya, pelajari pasarnya. Kita mau jualan apa, pelajari pasarnya. Bentuk customer base-nya dulu. Kalau saya yang sebagai tempe ya, customer base-nya baru mulai cicil. Lihat pangsa pasarnya dulu. Pangsa pasar seperti apa? Kita jualan teman ke teman dulu, terus ke community. Apalagi sekarang ada Facebook ya. Facebook dalam artian kita bisa menawarkan produk kita secara gratis. Ini di Indonesia, di Auckland ada komunitas Indonesian Community Group di Facebook. Tawarin aja nih, tawarin aja. Saya mau jualan bakso. Lihat masa pasarnya. Kira-kira gimana respon feedbacknya? Ada repeat order apa enggak gitu ya? Kalau itu sudah berjalan, kalau itu sudah stabil, baru kita ambil keputusan. Oke, saya resign. Saya mau fokus kepada bisnis ini. Jangan sampai, jangan sampai udah resign ternyata nggak jalan. Akhirnya akhirnya ujung-ujungnya aduh baik lagi deh. Ya, tetap harus ada satu satu pegangan bahwa kita punya income yang stabil sebelum mulai bisnis, jangan nekat juga. Terus masalah budget itu tergantung dari spesifik bisnis masing-masing. Mungkin Mas Taufik punya bisnis yang buka restoran, punya modal usaha yang lebih besar modalnya karena dari sewa sewa tempat, dari equipment, dari eh, payroll dan sebagainya mungkin lebih besar lagi. Ataupun beli franchise restoran itu mungkin lebih besar lagi. Tapi kalau menurut saya budget itu relatif.
Semua kembali kepada kita. Asalkan kita niat yang kuat, semuanya ada jalan. Baik. Mungkin ada tambahan dari Mas Taufik. Terima kasih Mas Chandra. Oh ya, ada tambahan dari Mas Taufik? Mungkin? Eh, Tambahan ya apa ya? Eh, jadi ya benar kata Mas Chandra tadi ya. Jadi orang itu kalau mau bisnis itu, kalau mau jadi entrepreneur itu pasti harus kepepet dulu, nggak? Teman-teman harus kepepet dulu lah. Kayak misal nih, kita udah enak-enak gitu ya, kerja gitu ya. eh, jadi apa gitu ya, dengan gaji kita gitu. Udah bulanan nih ya, ntar deh gitu. Jadi nggak ada yang bikin kita kepepet gitu loh. Jadi mau nggak mau, satu harus ciptain kondisi yang kepepet gitu. Kayak misal, aduh butuh sekolah anak nih, biaya masuknya 250 juta gitu misal gitu ya. Duit dari mana gitu ya. Salah satunya ya jualan gitu loh. Jadi entrepreneur tuh pasti dimulai dari jualan gitu. Itu menurut saya gitu ya gitu. Jadi harus kepepet dulu, benar kata Mas Chandra gitu. Terus kemudian budget budget yang kita butuhkan. Budget yang dibutuhin itu relatif sebenarnya kata Mas Chandra itu betul. Even kita cuma jual ide aja bisa loh. Kita cari investor, kita pitching pitching bisnis gitu loh ke misal nih ke company A gitu. Oh, kita punya ide nih atau ke Bank Mandiri gitu ya. Kita pitching bisnis aja, kita punya ide, proposal, udah kita presentasi dah di situ. Kita jelentrengan semua di situ kan. Garis besarnya sedetail-detailnya gitu kan. Nah, ketika mereka tertarik, investor tertarik, oh ya udah oke kita bakal invest sekian puluh ribu dolar atau budget sekian gitu. Artinya gratis kan, modal nol kan, kita cuma modal ide aja gitu lah. Artinya itu bisa dikemas dengan $0 aja gitu. Jadi budget itu relatif gitu. Eh, Kayak misal gini, kalau misal orang belum punya pengalaman mau entrepreneur apa, mau jualan apa gitu ya, mau jadi pebisnis apa gitu ya. Ya misalnya Mbak Triana gitu ya, saya kasih duit, kan Mbak Triana mau bisnis gitu ya, let's say mau bisnis gitu ya, saya kasih duit, nih Mbak aku kasih duit 100 ribu dolar gitu. Udah, terus mau ngapain kalau belum ada ide? Bingung kan? Jadi artinya, oh, aku dikasih duit nih 100 ribu dolar, aku mau bisnis, tapi bisnis apa gitu. Bisnis makanan, aku belum pernah. Bisnis baju, aku belum pernah. Itu bisnis apa lagi? Sewa mobil, kayak gimana caranya? Artinya, modal, duit itu bukan segalanya gitu. Yang penting kita udah punya konsep, kita udah punya ide, kita bikin blueprint, kita ada modal sendiri, syukur nggak apa-apa. Kita nggak ada modal, udah kita lempar ke investor, kita pitching ke investor, gitu, gitu. Jadi menurut saya sih kayak gitu gitu loh. Kalau portofolio kita udah bagus, kita pitching ke investor itu jauh lebih chance-nya jauh lebih banyak untuk diterimanya gitu. Oke, makasih Mas Taufik ya. Jadi dari kepepet CV juga kemampuan pitching ide ya. Oke, makasih jawabannya Mas Chandra sama Mas Taufik. Dan kita udah sampai pada penghujung acara webinar pada hari ini. Mohon maaf pada audiens karena keterbatasan waktu. Kalau ada pertanyaan ke pembicara, silakan dihubungi melalui email ataupun melalui mungkin WA. eh, dan silakan bertanya pada panitia untuk kontak para pembicara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih khususnya pada Bapak Taufik dan Bapak Chandra sudah memberikan informasi dan pengalaman, share pengalaman dan tips-tips yang berharga untuk kita semua ya. Dan juga terima kasih pada audiens yang sudah menghadiri webinar ini. Semoga sukses dalam membangun bisnis di New Zealand ataupun di luar negeri. Saya ucapkan selamat tinggal dan sampai jumpa dalam webinar PPI Auckland lainnya. Makasih. Oke, makasih. Izin pamit. Oh, udah. Have a nice day semuanya.